Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 6. Welcome back again to Mathematics lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan atau rasio. Nah, teman-teman sudah siap kan untuk belajar? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Teman-teman, sudah pernah belajar tentang rasio, bukan? Ya, kalian sudah belajar di kelas 5, namun dalam teks berbahasa Inggris. Rasio itu sama seperti perbandingan. Nah, supaya teman-teman lebih ingat, mari kita ulangi. Di sini ada 4 buah topi warna biru dan 1 buah topi warna merah. Maka, perbandingan antara topi warna biru dengan topi warna merah adalah 4:1. Nah, 4:1 inilah yang disebut sebagai perbandingan. Sekarang, mari kita lihat contoh lainnya. Bapak Li punya 3 buah balon berwarna merah dan 5 buah balon berwarna hijau. Sehingga totalnya ia punya 8 balon. Berapakah rasio atau perbandingan dari balon berwarna merah dengan balon berwarna hijau? Ya, berarti kita hitung ada berapa balon berwarna merah. 1, 2, 3. Berarti perbandingannya 3 banding balon berwarna hijau ada 5. 3 banding 5. Lalu bagaimana jika yang ditanya adalah perbandingan dari balon berwarna merah dengan jumlah seluruh balonnya? Maka kita tahu bahwa hasilnya 3 dibanding 8. Nah, inilah contoh dari perbandingan. Teman-teman akan belajar tentang hal ini. Hanya saja aplikasi dan bahasanya berbeda. Sekarang, mari kita lihat contohnya. Perbandingan umur ayah dan paman adalah 5:3. Jumlah umur keduanya yaitu 56 tahun. Pertanyaannya, berapakah umur ayah dan umur paman masing-masingnya? Oke, berarti tadi kita tahu perbandingan umur ayah dan paman adalah 5:3. Dan jumlah umur keduanya 56 tahun. Yang ditanya adalah umur masing-masing. Karena di sini yang diketahui adalah jumlah dari umur keduanya, maka kita cari dulu jumlah dari perbandingan yang ada. Tadi perbandingannya adalah 5:3. Berarti kita jumlahkan 5 ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 8. Lalu kita cari umur ayah dengan meletakkan rasio dari umur ayah, yaitu 5 sebagai pembilang, dan jumlah perbandingannya, yaitu 8 sebagai penyebut. Baru kita kalikan dengan jumlah dari umur ayah dan paman, yaitu 56. Maka dari sini kita akan mendapatkan jawaban. 56 dibagi 8 adalah 7.
Dan 7 dikali 5 adalah 35. Maka kita tahu umur ayah adalah 35 tahun. Nah, inilah umur ayah. Lalu bagaimana dengan umur paman? Cara yang sama kita gunakan. Namun, lihat rasio dari atau perbandingan dari umur paman, yaitu 3. Maka, kita tulis 3 per jumlah dari perbandingan umur ayah dan umur paman, yaitu 8, dikali jumlah umur keduanya, yaitu 56. Sehingga kita akan peroleh 8 dibagi 8 itu 1, 56 dibagi 8 itu 7. Maka umur paman adalah 21 tahun. Nah, inilah cara pengerjaan untuk rasio atau perbandingan yang pertama. Maka dari sini kita tahu bahwa untuk mencari jumlah suatu benda, jika yang diketahui adalah perbandingan dan jumlah seluruhnya, maka dapat digunakan perbandingan atau rasionya dibagi jumlah perbandingannya, baru dikalikan seluruh bendanya. Contohnya adalah tadi, kita mendapatkan penjumlahan yaitu 8. Maka 8 inilah yang digunakan sebagai penyebut. Dan jika yang ditanya umur ayah, maka 5 inilah yang digunakan sebagai pembilang. Nah, seperti inilah cara pengerjaan perbandingan atau rasio. Ingat ya, kalau yang diketahui adalah jumlah seluruhnya, maka teman-teman jumlahkan dulu perbandingannya. Baru nanti rasio bendanya dibagi jumlah perbandingannya dikali jumlah seluruh bendanya. Seperti pada soal yang sebelumnya. Sekarang mari kita lihat contoh yang kedua. Perbandingan umur ayah dan paman adalah 5:3. Selisih umur keduanya yaitu 14 tahun. Berapa umur masing-masing dari keduanya? Berarti di sini yang diketahui adalah perbandingannya dan selisih umur keduanya. Untuk mengerjakannya, cari terlebih dahulu selisih perbandingannya, yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Setelah itu, hitunglah umur ayah dengan meletakkan rasio atau perbandingan umur ayah yaitu 5 per selisih perbandingannya yaitu 2. Maka 5/2 dikali 14 tahun. Maka umur ayah adalah 14 dibagi 2 itu 7. Sehingga diperoleh 35 tahun. Kemudian kita cari umur paman dengan menjadikan rasionya yaitu 3 sebagai pembilang dan selisihnya yaitu 2 sebagai penyebut. Kalikan dengan selisih dari umur ayah dan paman yaitu 14 tahun. Sehingga diperoleh 14 bagi 2 itu adalah 7. 7 dikali 3 adalah 21 tahun. Maka inilah jawaban dari soal nomor 2. Jadi umur ayah adalah 35 tahun dan paman 21 tahun. Sama ya seperti tadi. Sehingga kita tahu dari contoh soal tadi, mencari jumlah suatu benda jika yang diketahui adalah perbandingannya dan
jumlah selisihnya, maka kita dapat menggunakan seperti ini, yaitu perbandingan dari banyak bendanya dibagi selisihnya, baru kalikan dengan jumlah dari selisih kedua benda. Mari kita lihat contoh yang ketiga. Perbandingan volume air dalam teko A dengan volume air dalam teko B, yaitu 4:5. Teko A memiliki 800 ml air. Pertanyaannya, berapakah volume air dalam teko B? Oke, berarti yang diketahui di sini adalah perbandingannya dan jumlah air yang dimiliki oleh teko A. Jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan cara ini. Kita tulis dulu, misalnya tadi air di teko A dibanding air di teko B. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa teko A memiliki 800 ml air. Maka teko A di sini dia punya 800 ml. Yang ditanya berapa air yang ada di dalam teko B. Oke. Di sini teman-teman bisa melihat perbandingannya secara langsung. Nah, teman-teman pasti sudah pernah belajar ini kan di kelas 5 lalu. Kita lihat perbandingannya. 4 dengan 800 ml itu dikali 200 mili. Maka yang namanya perbandingan ini akan selalu tetap. Hanya saja nanti nilainya bisa berbeda. Maksudnya perbandingan itu selalu punya ekuivalennya atau nilai yang sama dengan perbandingan itu. Contohnya 3:2 itu sama seperti 9:6. Kenapa sama? Ketika 9 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Dan 6 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 2. Begitu juga jika kita kalikan. 3 ke 9 itu dikali dengan 3. Maka 2 ke 6 itu juga sama hasil dari pengalihan dengan angka 3. Oke, kalau misalnya di sini jumlah air di teko A itu hasil dari perkalian dengan 200 ml, maka teko B juga sama. Dia juga hasil dari perkalian rasionya dengan 200 ml. Maka berapakah jumlah dari air yang ada di teko B? Ya, 5 dikali 200 adalah 1000 ml. Nah, inilah contoh yang ketiga. Namun, selain dengan cara seperti ini, teman-teman juga bisa menghitung dengan cara ini. Intinya, jika yang dicari adalah jumlah suatu benda P, namun yang diketahui adalah perbandingannya dan jumlah dari benda yang lain, misalnya Q, maka untuk menghitung jumlah dari benda P, kita buat pecahan dengan jumlah benda yang diketahui berada sebagai penyebut. Contohnya seperti ini. Pada soal yang tadi, perbandingan dari air yang ada di teko A dengan teko B adalah 4/5. Yang diketahui adalah volume air dari teko A. Maka, untuk mencari berapa air yang ada di teko B,
maka kita dapat menghitung perbandingannya tadi 4:5. Di sini yang diketahui adalah volume TKA, maka TKA berada di bawah. Dan dikalikan dengan jumlah benda yang ada dalam soal, yaitu 800 mili. Maka 200 dikali 5 sama dengan 1000 mili. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita tentang perbandingan. Sebagai latihan, selesaikan soal berikut ini, supaya teman-teman lebih paham tentang apa yang sudah kita pelajari. Sekarang, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.